Dalam pertemuan dengan teman-teman, semua orang saling mengundang untuk memainkan aplikasi lagi booming. Aplikasi itu bisa memprediksi berapa usia pemainnya. Coba lihat, jadi orang ini bisa hidup 60 tahun lagi. Orang ini masih bisa hidup 30 tahun lagi. Hanya gadis ini mukanya berubah. Jadi di aplikasi menunjukkan bahwa dia hanya memiliki 3 jam tersisa untuk hidup. Lihat ekspresinya. Semua orang tertawa. Mereka tidak percaya dengan aplikasi ini. Setelah habis ketemu sama teman gadis itu anterin dia pulang. Tetapi dia tahu bahwa pacarnya sudah mabuk. Gadis menyarankan dia untuk tidak mengemudi. Tapi pacarnya tidak mendengarkan. Pada saat ini dia tiba-tiba teringat aplikasi itu. Jadi dia memutuskan untuk berjalan kaki. Tiba-tiba telepon berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Waktu hitung mundur 7 menit lagi. Dia merasa sedikit tidak aman. Di jalan sudah gelap, semakin dia jalan, semakin dia takut. Saat mau sampai ke rumah, telepon berdering lagi. Kurang dari 2 menit lagi. Dia ketakutan. Cepat lari ke rumah. Tutup pintu. Tapi telepon terus berdering. Seperti panggilan kematian memanggilnya. Semakin berpikir semakin takut. Dia mematikan teleponnya. Sekarang dia baru bisa tenang. Lalu dia masuk ke kamar mandi. Mau ambil segelas air minum. Lalu tiba-tiba terdengar suara aneh. Dia mendekati. Ketika dia hendak menarik kembali gordeng, tiba-tiba ketika dia jatuh. Jadi jam di HP baru saja mencapai angka 0. Habisin hidup. Tapi di waktu yang sama, pacar yang mengemudi dalam keadaan mabuk juga mengalami kecelakaan. Sebuah cabang pohon besar menabrak kursi penumpang mobil. Itu adalah tempat gadis itu suka duduk. Itu artinya, bahkan jika dia tidak turun dari mobil, malam ini dia tidak bisa lepas dari sabit kematian. Pacarnya tidak mati, diantar ke rumah sakit. Pemeran utama wanita adalah perawat di rumah sakit ini. Dia melihat pacarnya sedang bad mood. Lalu hibur dia. Dia langsung menunjukkan aplikasi kepada perawatnya. Dia juga menambahkan bahwa rentang hidupnya hanya sisa 19 jam. Jika kematian pacar dia tidak terduga. Jadi sebentar lagi dia juga akan mati. Queen tidak percaya dan hibur dia jangan berpikir negatif lagi. Dia menceritakan kisah ini kepada rekan-rekannya. 2 rekan yang penasaran segera mengunduh aplikasi. Akibatnya, rekan kerja sekarang memiliki 5 tahun lagi untuk hidup. Mereka tidak percaya dan menertawakannya. Tapi setelah Queen pulang kerja, dia tidak tahan dengan rasa ingin tahunya. Dan coba unduhkan aplikasi itu. Hasil yang dia temukan. Dia hanya sisa 2 hari untuk hidup. Walaupun dia tidak percaya, tetapi dia masih sedikit khawatir. Di sini bocah yang mengalami kecelakaan. Persiapkan untuk operasi. Dia melihat hitungan mundur. Hanya sisa 3 menit. Apakah dia akan mati di meja operasi? Dia memutuskan untuk tidak melakukan operasi dan pergi. Tapi hanya datang ke tikungan. Dia melihat ada cermin di atas. Ada sesuatu di cermin. Dia dengan cepat berlari ke pintu darurat. Tiba-tiba lampu tangga mati. Kemudian telepon berdering. Dia mengeluarkan ponselnya. Hanya sisa 2 detik lagi. Sekarang ada suara langkah kaki mendekat. Dia melihat ke atas. Tanpa diduga, itu adalah pacar yang sudah meninggal. Membuat dia ketakutan. Pacar segera bergegas ke tempatnya. Pada saat waktu menghitung mundur ke 0. Dia jatuh dari tangga dan meninggal. Keesokan harinya, Queen menerima kabar bahwa pria itu telah meninggal. Merasa tidak aman. Dia cari HP pria itu untuk melihat hitungan mundur. Tetapi tidak bisa buka kunci HP-nya. Dia datang ke ruang mayat. Dia ingin cek HP pria itu. Ingin membuka HP tetapi pria itu sudah meninggal. Akhirnya dia datang ke ruang mayat. Dia buka kainnya. Meraih tangan mayat itu. Gunakan sidik jari untuk membuka kunci. Tetapi tetap tidak dapat dibuka. Akhirnya dia harus membuka mata mayat itu. Gunakan face it baru bisa buka HP itu. Dia melihat di aplikasi waktu benar udah mundur ke 0. Dia kembali ke kantor. Melihat waktu punya dia tidak sampai 2 hari. Sangat khawatir. Pada saat ini, seorang dokter memanggilnya ke kamar pasien. Awalnya hanya serah terima pekerjaan. Tapi kemudian mulai melecehkannya. Bahkan ingin memperkosanya. Queen mendorong dokter itu. Tapi posisinya sangat tinggi. Queen tidak bisa melakukan apapun padanya.
Apalagi, dia sedang punya masalah yang harus dipikirkan. Saat malam sampai ke rumah, dia ingin hapuskan aplikasi itu. Tetapi tidak dapat menghapus aplikasi. Dia semakin khawatir. Keesokan harinya, adiknya datang untuk menemukannya. Ingin tinggal bersamanya selama beberapa hari. Tapi Queen sedang dalam bahaya. Dia tidak ingin melibatkan adiknya. Jadi suruh adik dia pergi. Adik dia tidak mengerti apa-apa. Pergi dengan marah. Lalu Queen pergi ke toko telepon. Beli satu tenaga kuda dan satu kartu SIM baru. Melihat ponsel baru tidak ada aplikasi itu. Dia menghela nafas lega. Tapi begitu saya sampai di pintu, telepon berdering lagi. Dia baru melihat HP, langsung kaget karena aplikasi itu udah diinstal ulang secara otomatis. Seperti hantu yang menghantuinya. Dia kembali ke mobil. Melihat waktunya tidak sampai 1 hari. Dia sangat khawatir. Sekarang dia melihat bayangan hitam di belakang mobil. Dia langsung menoleh. Bayangan hitam itu sudah hilang. Dia merasa ragu. Tiba-tiba, dia langsung keluar dari mobil, tangan iblis juga menghilang. Pemilik mobil yang dia tabrak sangat marah dan memarahinya. Tiba-tiba seorang kulit hitam keluar dari toko ponsel. Suruh pemilik mobil itu pergi dari sini, membantunya. Lalu dia mengambil ponselnya untuk menunjukkan padanya. Ternyata dia juga ada aplikasi yang sama. Jadi mereka berdua saling membantu melewati masa-masa sulit. Lalu mereka datang ke gereja. Cari pendeta untuk membantu. Mereka memberitahu pendeta apa yang mereka temui. Pendeta mendengar ceritanya. Ingat kutukan kuno. Legenda mengatakan bahwa ada satu kutukan. Bisa membuat orang mengetahui kematiannya sendiri. Tapi tidak ada cara untuk menghindari kematian. Membuat orang tersiksa dalam ketakutan sampai mati. Pendeta juga tidak tahu alasannya. Kutukan itu ada di aplikasi seluler lagi. Aplikasi ini dikendalikan oleh iblis. Orang kulit hitam bertanya-tanya. Pendeta itu terus berbicara. Ingin mematahkan kutukan. Harus ada kode punya aplikasinya. Harus memiliki satu master teknologi. Queen memikirkannya sekarang. Pemilik toko telepon adalah ahli teknologi. Mereka kembali ke toko ponsel. Menawarkan untuk membayar pemilik toko untuk menghapus aplikasi. Orang ini meretas perangkat lunak. Umur setiap orang ditampilkan pada perangkat lunak. Pahlawan wanita itu bahkan melihat nama adik dia. Rentang hidupnya lebih pendek dari punya dia. Queen panik. Bos dengan tenang mengubah nomor kode. Berubah rentang hidupnya menambah hingga 60 tahun lagi. Nomor di telepon telah berubah. Kemudian dia mengubah umur pemeran utama wanita menambah berapa puluh tahun. Jadi mereka bisa hidup lebih lama. Queen dan pria kulit hitam bisa bernafas dengan tenang. Cinta di antara keduanya secara bertahap semakin dalam. Sampai malam saat dia lagi tidur. Dia memiliki perasaan melamun bahwa pria kulit hitam itu sedang memeluk dia. Sekarang pria kulit hitam itu masuk dari pintu. Queen sangat panik, HP berdering lagi. Dia ambil dan mencoba cek. Ternyata waktu ia muter kembali. Sepertinya Dewa Kematian sudah temukan tindakan mereka. Waktu sisa punya pria kulit hitam adalah 2 jam. Harus bagaimana sekarang? Pameran utama wanita langsung memelukkan adiknya. Jadi bertiga orang ini mencari pendeta lagi. Queen menunjukkan gambar data kepada pendeta. Setelah menonton, pendeta memikirkan cara ya. Selama seseorang tidak mati pada waktu yang sudah ditentukan, maka kutukan akan dipatahkan. Itu berarti 1 dari 3 orang akan mati. Mati duluan. Yang jelas tidak ada orang setuju. Maka hanya bisa menghadapi Dewa Kematian. Melindungi seseorang membantu mereka untuk hidup melewati waktu yang telah ditentukan. Pendeta mencampur garam dengan cat minyak. Minta semua orang untuk menggambar lingkaran di rumah. Legenda mengatakan bahwa lingkaran ini dapat hentikan iblis. Mereka berdiri di dalam lingkaran itu. Pada saat ini, suara kematian bergema di sekitar. Dewa Kematian sudah datang. Tapi sepertinya metode pendeta tidak berhasil. Dewa Kematian memang diblokir di luar. Mereka berdiri dalam lingkaran. Tiba-tiba pria kulit hitam itu melihat saudaranya yang sudah mati. Dia langsung diam. Tidak hati-hati melangkah keluar dari lingkaran. Segera ditarik keluar oleh Dewa Kematian. Queen langsung tarik kembali. Adik dia juga bantunya. Untungnya Queen melihat pria kulit hitam itu masih hidup. Pria itu baru mengatakan, "Aku tidak apa-apa."
Pria kulit hitam itu sudah mati. Adiknya juga terluka saat mengejarnya. Luka yang tidak berhenti berdarah. Dia membawa adiknya ke rumah sakit. Perban lukanya. Tapi waktu hampir habis. Sekarang dia ingat si dokter mesum itu. Juga unduh aplikasi itu. Intinya, jika bisa membuat dia mati duluan, kutukan akan dipatahkan. Dia secara aktif merayu dokter. Seret dia ke gudang. Memukul kepalanya dengan tongkat. Dia memegang suntikan. Jarum adalah racun yang mematikan. Jika disuntikkan ke dia, dia tiba-tiba diseret oleh dewa kematian. Dewa mati udah selamatkan dia. Tidak ada cara lain. Waktu punya adik hanya sisa 2 menit. Dewa kematian sudah menemukan gadis itu. Di saat-saat terakhir, Queen datang dan menikam dirinya sendiri di lengan dengan suntikan. Dia ingin bunuh diri duluan. Hancurkan kutukan untuk menyelamatkan adik dia. Dia mengatakan selamat tinggal kepada adiknya. Lalu, di depan dewa kematian, menyuntikkan obat ke dalam tubuh, berguling ke lantai. Dewa kematian membantunya berdiri. Dia melihat ke mata dewa kematian. Lalu mati. Dewa kematian sangat marah tiba-tiba hilang secara bertahap. Akhirnya adik lari ke samping kakaknya. Mengatakan jangan tinggalkan aku. Adik menemukan di lengan kakaknya ada 1 baris. Nanole, nama obat. Jadi kakaknya pintar sudah siapkan sebelumnya. Dia menyembunyikan obat yang bisa menyelamatkannya. Kakak menyuntikkan obat ke tangan kakak sister. Seperti yang diharapkan, Queen bangun. Dia menipu dewa kematian. Selamatkan adiknya dan diri sendiri. Beberapa waktu kemudian, dia kembali ke kehidupan normalnya. Dokter mesum Tu juga dihukum. Masuk ke penjara. Semua menjadi lebih baik. Tetapi saat itu, HP dia teleponnya berdering lagi, bel punya dewa kematian. Dia membuka ponselnya. Aplikasi Countdown 2.0 sudah terpasang.